Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bawa hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan karena Dia Raja dan segala Raja, Tuhan dan segala Tuhan yang layak disembah, yang layak diberikan pujian. Kita mau mulai ibadah kita, ibadah ministry pada malam hari ini. Kita mau menaikkan pujian. Dengan apa aku membalas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur padamu Yesus, dan kami menyembahmu Yesus Tuhan. Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang layak diagungkan, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita, dalam ibadah kategorial ministry, pendalaman Alkitab, pada malam ini saya ambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ke 15. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur bila mana kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pada malam hari ini, PA akan saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15 akan saya bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat yang ke-8.
Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Pada malam hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu belajar dari pelayanan Yesus. Kisah ini merupakan kisah yang kita semua tahu bagaimana jalan ceritanya, gitu ya. Saya tidak menceritakan lagi, tapi ada para ahli yang berpendapat bahwa sebenarnya kisah ini bukanlah sebuah mujizat sebenarnya. Kalau kita baca, gitu ya, kita baca, Yesus ini sanggup memberi makan 5.000 orang lebih. Kenapa saya ngomong lebih? Karena kita berkata 5.000 laki-laki. Jadi ini belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi 5.000 lebih orang yang lapar hanya memberi makan 5 roti, 2 ikan. Nah, menurut mereka berkata bahwa sebenarnya peristiwa ini bukan mujizat sebenarnya, bukan mujizat. Mereka menyelidiki dan mengambil kesimpulan bahwa kenapa ini bukan mujizat. Orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang terkenal pelit. Sebenarnya orang-orang itu sudah membawa bekal makanan dari rumah. Nah, kalau kita baca urutan peristiwanya, yang memberi makan 5 roti dan 2 ikan adalah anak kecil. Nah, ketika ribuan orang ini melihat bahwa anak kecil ini datang memberi makan, orang Yahudi yang pelit ini tiba-tiba mengeluarkan makanan. Dan makanlah mereka. Jadi sebenarnya menurut mereka bukan mujizat. Yang mereka makan adalah bekal yang mereka bawa dari rumah. Tidak ada pelipat gandaan, tidak ada mujizat, tetapi yang ada adalah mereka makan mereka makan makanan yang mereka bawa. Oleh karena itu masuk akal ketika kumpulan itu dikumpulkan menjadi satu, sisanya 12 bakul. Satu jumlah yang begitu banyak. Nah, sebenarnya pendapat mereka masuk akal. Tetapi kalau kita baca yang 14 dan ke-15, pendapat mereka itu terpatahkan. Kalau di ayat yang 14 sampai 15, di situ tertulis respon dari orang banyak itu. Jadi orang banyak itu melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka itu menyimpulkan bahwa dia ini benar-benar nabi. Benar-benar nabi. Ayat 15 dikatakan Yesus ini diusulkan atau dipaksa untuk menjadi raja. Nah, kalau umpamanya mujizat itu tidak ada, sebenarnya respon dari orang banyak itu biasa-biasa saja. Ya, kenapa sih? Kok luar biasa? Kenapa? Wong saya makan
apa yang saya bawa kok mujizat? Enggak. Seharusnya tidak ada respon yang luar biasa. Tetapi kalau kita baca ayat 14 sampai 15, merupakan respon yang luar biasa yang diberikan orang-orang banyak itu pada waktu itu. Sehingga kita menyimpulkan bahwa kejadian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan 5 roti 2 ikan merupakan mujizat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat seperti ini. Tidak bisa. Hanya Yesus saja yang bisa. Nah, mari kita fokuskan di ayat yang ke-14 dan 15. Dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia. Jadi ketika orang banyak itu melihat bahwa Yesus itu mengadakan mujizat, mereka menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus ternyata nabi. Ayat 15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena medsos yang begitu yang begitu sering kita gunakan, ada satu istilah yang akrab di telinga kita, yaitu viral. Viral itu bisa makanan entah bakso, entah soto atau apa aja lah ya, makanan, tempat rekreasi, kafe dan segala macam. Atau yang ketiga, viral itu bisa juga perbuatan seseorang. Nah, ketika sesuatu dijadikan viral, maka sedikit banyak memberikan satu keuntungan bagi orang tersebut. Contohnya, tempat wisata. Tempat wisata kalau jadi viral, maka orang-orang kan berbondong-bondong ke tempat itu untuk datang, berfoto, habis itu diunggah ke medsos, dan setidaknya mereka akan berkata bahwa saya pernah ke sini. Contoh lagi, kuliner. Ketika ada kuliner yang unik, yang enak, pasti akan mendatangkan keuntungan bagi penjualnya. Orang banyak datang berbondong-bondong sampai antri panjang dan mendatangkan keuntungan bagi penjualnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu merupakan viral. Kalau saya gunakan istilah sekarang, itu adalah viral. Karena apa? Bagaimana mungkin orang banyak itu kenyang dengan hanya 5 roti, 2 ikan. Ini merupakan satu hal yang viral dan sebenarnya mendatangkan keuntungan bagi Yesus. Sebenarnya, seharusnya. Ini merupakan satu kejadian yang harus kok sekarang katakan diviralkan. Seharusnya, dan itu mendatangkan satu keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungan apa yang bisa didapat oleh Yesus? Ingat, 14, 15, ayat 14 dan 15, itu merupakan satu keuntungan yang didapat oleh Yesus. Yaitu apa? Ketika orang-orang melihat mujizat itu, orang-orang memaksa Yesus untuk jadi pemimpin mereka. Kita tahu bahwa orang Yahudi pada waktu itu terjajah di bawah kekuasaan Roma. Seharusnya peristiwa ini menjadi satu keuntungan
bagi Yesus. Tapi kalau kita lihat di ayat 15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan raja. Ingat, raja, satu posisi yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia bukan mengumpulkan massa, dia bukan mengumpulkan dukungan, tetapi justru dia menyingkir ke gunung. Ini satu tindakan yang menurut saya adalah satu tindakan yang aneh. Ingat bahwa tadi saya katakan ini bisa mendatangkan satu keuntungan bagi Yesus. Apa yang menjadi yang keuntungan Yesus yang Yesus peroleh? Ingat bahwa mereka mendesak Yesus untuk menjadi raja. Satu posisi yang tinggi pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa 5.000 orang yang dikenyangkan oleh Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, itu mendatangkan satu keuntungan bagi Yesus. Tetapi kalau kita baca yang ke-15 dikatakan, justru ia menyingkir ke gunung seorang diri. Kalau Bapak Ibu baca terus ayat selanjutnya, justru Tuhan Yesus kehilangan pengikutnya. Karena apa? Tuhan Yesus mengatakan satu perkataan yang sangat pedas, yang sangat tajam, dan sangat menyinggung orang banyak, dan orang banyak itu buyar, bubar, pergi meninggalkan Yesus. Dan posisi itu membuat Yesus posisi ini tidak menarik bagi Yesus. Karena apa? Itu karena bukan merupakan tujuan Yesus datang ke dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari pelayanan dari Yesus, Yesus punya peluang untuk menjadi pemimpin yang tinggi. Itu juga pernah ditawarkan oleh iblis ketika Yesus dicobai di padang gurun. Yesus pernah ditawari oleh iblis, diberikan dunia ini dengan segala isinya, dengan satu syarat, satu tindakan, sujud menyembah. Hanya sujud menyembah saja, Tuhan Yesus dapat dunia dan seisinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak mau menyembah. Dan posisi ini juga ditawarkan lagi kepada Yesus. Ketika memberi makan 5.000 orang, posisi ini ditawari lagi. Itu apa? Orang banyak itu mendesak untuk dia jadi raja. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak mau, karena itu bukan visi dari Yesus. Visi mengapa Yesus datang ke dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar pelayanan dari Yesus, sebenarnya pelayanan yang tidak bertujuan untuk mengejar sebuah jabatan. Jabatan itu memang perlu. Tetapi kalau kita belajar tentang apa yang menjadi tindakan Yesus, seharusnya jabatan itu bukan satu tujuan akhir dari sebuah pelayanan. Bukan. Kalau tujuan Yesus mendapatkan jabatan, seharusnya ayat 15 tidak ada kata menyingkir, tidak ada. Kalau tujuan Yesus itu merupakan jabatan, seharusnya tidak ada perkataan yang keluar dari Yesus yang membuat orang banyak itu meninggalkan dia. Tidak. Seharusnya ada satu perkataan yang meneduhkan bagaimana orang banyak itu semakin betah ikut dengan Yesus. Tetapi kalau kita baca ayat selanjutnya, justru Yesus ditinggal oleh pengikutnya.
Jadi kalau kita belajar pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan yang tidak mementingkan sebuah jabatan. Apakah jabatan itu perlu? Saya katakan perlu. Karena jabatan itu membuat kita bisa mengatur, bisa mengatur apa yang kita mau sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Seharusnya. Tetapi masalahnya adalah ada banyak orang yang menjadikan jabatan itu satu tujuan akhir. Sepertinya kalau saya tidak menjabat, sepertinya hilang sudah harapan saya. Sepertinya kalau saya tidak menjabat, maka saya tidak penting. Pelayanan Yesus bukan seperti itu. Pelayanan Yesus adalah bagaimana dia orang harus percaya bahwa dia adalah yang diutus Bapa, dan orang harus percaya bahwa aku adalah Tuhan. Kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, Yesus memperkenalkan diri bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Artinya Yesus memperkenalkan bahwa aku adalah Allah dan aku diutus Bapa. Itu adalah tujuan akhir. Dan ketika keberadaan Yesus di dunia ini adalah tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menebus manusia dari dosa. Itu adalah tujuannya. Bukan jabatan. Tadi saya katakan kalau Yesus itu tujuan akhirnya jabatan, seharusnya jabatan ini, tawaran ini diterima dengan baik. Tapi tidak buat Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, ada satu hal yang kita waspadai, yaitu adalah keinginan untuk mempertahankan jabatan itu. Bahkan ketika pandemi terjadi, tidak boleh kumpul-kumpul, termasuk tidak boleh beribadah. Maka kita kadang-kadang kesulitan, maka kita beraktivitas sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak bisa pelayanan sesuai dengan biasanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan tidak jarang kadang-kadang kalau ada orang yang melayani terhalang, wah ini ternyata kena COVID, tidak boleh dan segala macam. Kadang-kadang muncul satu perasaan gini, saya ini merasa dibutuhkan oleh gereja. Saya ini ternyata merasa bahwa gereja itu butuh saya. Bukan saya yang butuh gereja, tapi gereja ini butuh saya. Keterbatasan itu yang membuat gereja itu butuh saya. Kadang-kadang muncul ego seperti itu. Gereja butuh saya. Kadang-kadang ini yang melanda juga tidak hanya pelayanan berkhotbah, tetapi juga melanda pelayanan di bidang pujian dan musik dan pujian. Gereja butuh saya kok. Gereja butuh saya. Kalau saya nggak main musik, siapa yang bisa main musik? Kalau saya buka nggak WL, siapa yang bisa WL? Merasa bahwa kalau bukan saya, siapa yang bisa? Di puncak-puncak itu sama dengan posisi Yesus. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, disitulah Yesus itu punya satu peluang untuk menduduki satu tempat yang tinggi. Ingat, kita melayani Tuhan, dan seharusnya Tuhanlah yang dimuliakan. Kadang-kadang ketika kita muncul kesombongan, ketika kita muncul bahwa saya ini yang dibutuhkan gereja, bukan Tuhan yang dipermuliakan, tapi saya yang dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari pada malam hari ini, mari kita periksa apakah kita melayani Tuhan atau melayani diri sendiri.
Kegiatan apa yang kita jalani, aktivitas apa yang kita jalani, yang kita sebut pelayanan, apakah itu memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri? Saya punya teman di medsos, dia pernah masang status gitu ya, status. Ada satu pengkhotbah pada waktu itu, ini sudah lama sekali. Di tengah-tengah bersinarnya orang ini, ya saya lupa namanya, orang luar negeri. Di tengah-tengah bersinarnya orang ini, mendadak bahwa dia membatalkan sejumlah pelayanan. Dan dia memilih berdiam diri, meluruskan motivasinya. Dia berdiam diri pada Tuhan. Itu satu keputusan yang sangat berani. Dia harus menerima konsekuensi apabila dia tidak lagi dipercaya oleh orang-orang yang sudah mengundangnya dia. Dia harus berhadapan dengan itu, tetapi dia harus berdiam diri. Dia meluruskan apakah saya benar-benar melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Dia ambil itu, dia cancel semua pelayanan, dia berdiam diri. Satu hal yang sebenarnya kurang populer, tetapi sebenarnya itulah yang harus dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan. Ketika makin banyak aktivitas yang kita lakukan, kadang-kadang saat muncul satu pemikiran, kalau bukan saya yang tampil, siapa yang bisa? Mari kita belajar pelayanan dari Yesus ini. Dia tidak pernah mementingkan jabatan pribadinya. Dia tidak pernah mementingkan kepentingannya. Bahkan ketika dia mau naik ke kayu salib, dia tunduk kepada Bapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita koreksi di hadapan Tuhan, apakah selama ini kita memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri? Apakah kita melayani Tuhan atau melayani sendiri? Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjadi hakim atas kami. Apakah kami memuliakan Tuhan atau memuliakan diri kami sendiri? Kalau ternyata kami memuliakan diri sendiri, kami lebih mementingkan posisi kami daripada menyenangkan hati Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.